Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan juga Ibu dosen penguji unjuk kinerja pada program PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Alan selaku mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25401110125. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Cilebut 03 dengan materi Senangnya Berteman pada subtema Persaudaraan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa pada materi pendidikan agama Islam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat khususnya di dunia dan juga di akhirat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik Bapak, absen terlebih dahulu ya. Yang disebutkan namanya bilang hadir, kemudian angkat tangannya. Aditya, kemudian kita lanjut murojaah terlebih dahulu. Silakan dibuka tulis amat dari surah Al-Fil ya. Silakan dibuka sambil bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke ya, silakan dibuka buku paket PA. Jadi namanya boleh ditaruh dulu ke tasnya yang lain. Sudah? Buka di halaman 187 atau 188. Ya? Oke, materi pada hari ini temanya adalah senangnya berteman ya, pada subtema persaudaraan dalam Islam. Sebelum menginjak ke materi gitu ya, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan pentingnya persaudaraan atau ukhuwah kalau bahasa Arabnya, atau bahasa Islamnya dari persaudaraan adalah ukhuwah dalam Islam. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam ukhuwah. Ketiga, menjelaskan kandungan ayat dalam Al-Quran. Kemudian menunjukkan sikap berteman tanpa membeda-bedakan, terutama membeda-bedakan agama, karena khususnya di Cilebut 3 ada teman kita yang memang agamanya berbeda atau non-muslim. Kemudian yang terakhir, mengamalkan ada berteman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita menghargai teman yang berbeda agama, kita juga wajib memiliki adab terhadap teman tersebut. Misalnya, kita ngejek, ih kamu kok agamanya beda sih? Ih kamu kok nggak sholat? Ih kok kamu begini, kok kamu begitu? Nah ini nggak boleh ya. Kemudian sebelum melanjut ke materi terkait tentang persaudaraan Islam, ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu ya. Seberapa jauh kita memahami? Pertanyaan yang pertama, apa sih yang disebut dengan agama? Ya, silakan bilang. Kepercayaan dan ajaran. Oke, betul. Ya, agama itu kepercayaan dan ajaran. Dari kelima persepsi ini, dari mulai agama, kemudian jumlah agama di Indonesia, kemudian bolehkah kita berteman dengan berbeda agama, kemudian lagi contoh sikap yang hadir, dan yang terakhir adalah hikmahnya, ya, semua sudah dapat disimpulkan bahwa ketika kita bisa menerima agama orang lain yang berbeda dengan Islam, ya, maka akan tercipta yang namanya hidup rukun dan damai. Betul sekali. Silakan diperhatikan di halaman 188. Minggu lalu kita membahas
tentang ketika kehidupan telah berhenti. Kalau sudah berhenti, berarti semua kejadian-kejadian yang ada di dunia ini pasti bakal berhenti. Gak ada lagi manusia yang hidup. Yang mana dari hari akhir, ya, kemudian kejadian hari akhir, dan juga hikmah ketika kita beriman kepada hari akhir. Nah, pada hari ini temanya berbeda lagi, yaitu tadi persaudaraan dalam Islam. Diperhatikan di halaman 188. Indonesia terdiri dari beberapa agama yang beragam. Tadi ya, yang disebutkan oleh Sabila. Islam, kemudian apa lagi? Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian di dalam Islam, ya, agama itu disebut dengan ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, Wahdaniyah. Yang ketiga atau yang terakhir, Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim yang dilandasi iman kepada Allah. Artinya, persaudaraan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama muslim. Ya, misalnya Sabila temenan dengan Bintara, sama-sama muslim, terus dekat, sama-sama saling nguatin. Kalau mau sholat sama-sama saling ngingetin, misalnya mau puasa sama-sama saling ngingetin. Pas mau berbuat jahil atau berbuat jahat juga sama-sama saling ngingetin, jangan, nggak boleh. Nah, ini berarti ukhuwah Islamnya, karena sama-sama muslim. Kemudian lalu yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah itu dalam bahasa Arab tadi persaudaraan. Ya, watoniyah di dalam bahasa Arab artinya adalah negara atau daerah atau kampung halaman. Jadi ukhuwah watoniyah artinya adalah persaudaraan antar negara atau sebangsa atau setanah atau sepertinya kalian ngantuk. Kita refresh dulu, kita es breaking terlebih dahulu. Nih, kalau Bapak bilang sering ya, tanya sering. Kalau Bapak bilang up, maka tangan yang paling bawah naik ke atas, paling atas. Kalau Bapak bilang down, maka yang tangan yang paling atas pindah ke paling bawah. Jadi up naik ke atas, down naik ke bawah. Kemudian kalau Bapak bilang boom, maka kalian cepat-cepat nangkap tangan temannya. Nah, yang tertangkap itu berarti yang kalah. Kita belajar konsentrasi. Boom. Suami, mengapa kita harus berteman dengan orang yang berbeda agama untuk Islam? Kemudian Bapak akan bagi kelompok, ya, sesuai dengan hasil asesmen kemarin, ya, yang sudah Bapak bagi. Kelompok pertama nanti duduknya di sini, ya, nanti boleh sebangkunya dipindahin ke sini. Yang penting dibikin kayak semacam meja luas, ya. Kelompok kedua nanti di sini, kelompok ketiga nanti di sini, ya. Ya, sambil memperhatikan video penayangan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk pohon, namun dibikin rangkuman materi atau tulisan-tulisan yang bagus, boleh ya, diwarnai dan juga dihias, boleh. Boleh, silakan dibuka. Kelompok satu udah? Oke, silakan dipresentasikan dua orang ke depan.
Silakan kelompok 3. Silakan. Suaranya harus keras ya, biar kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di bapak nilai nih, satu nilai kelompoknya. Ayo satu lagi. Ya langsung aja salam dulu, langsung dijelasin jawab. Ayo yang ini perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan buat kelompok terakhir. Ya, nanti setelah pelajaran tugasnya dikumpulkan. Silakan duduk kembali. Di situ aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita setelah belajar akan nyanyi bersama-sama. Ya, ini lagu yang berhubungan dengan indahnya berteman. Ya, sebelum Bapak tutup materinya, yaitu geng, silakan perwakilannya satu orang itu setiap kelompok. Udah? Kelompok 1 ada berapa kata? Pasangan 2 kata, berarti 2 poin. Kelompok 2 1 kata. Kelompok 3 dapat berapa poin? Dapat 1 juga, berarti perbedaannya ada kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kartunya dirapikan, duduk kembali. Ya, oke. Kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa berteman tidak boleh yang namanya membeda-bedakan agama. Karena dengan berteman tanpa membedakan agama, maka hikmahnya adalah hidup akan menjadi damai, mempererat tali persaudaraan, juga pertemanan kita akan semakin luas. Oke, kemudian setelah pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang mau Bapak tanyakan. Nih ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Dua suaranya yang lantang. Oke, tepuk tangan buat jawaban temennya. Kemudian yang kedua, pengalaman apa saja yang kalian dapatkan pada materi belajar hari ini? Silakan. Bisa tahu pentingnya berteman tanpa berbeda-bedakan agama. Oke, tepuk tangan buat Indah. Pertanyaan yang ketiga, pembelajaran hikmah apa saja yang didapat dari materi yang sudah dipelajari? Oke, silakan. Oke, betul, tepuk tangan. Yang terakhir, ya, bagaimana sih menerapkan prinsip persaudaraan dalam Islam? Siapa yang jawab? Oke, silakan bimbing. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjawab. Oke, kemudian
adalah teh. Diperhatikan. Gelas pertama Bapak isi dengan air dingin. Air dingin, air biasa. Gelas kedua Bapak isi dengan air panas. Udah lihat perbedaannya? Ya, mana yang lebih mempercepat perubahan warna? Gelas satu apa gelas dua? Gelas dua. Dalam kehidupan, ya, air dingin adalah sikap kamu. Bahwa kamu acuh, kamu dingin, kamu cuek, kamu tidak merespon teman-teman kamu atau orang lain, maka kamu akan sangat lambat melakukan perubahan. Tuh, warnanya masih seperti ini. Ya, teman minta tolong, kamu diemin. Ya, teman nanya, kamu diemin. Ya, maka kamu pun akan diacuhkan oleh teman-teman kamu karena kamu bersifat dingin. Tapi kalau kamu bersifat hangat, ya, kamu cepat merespon. Teman kamu kesulitan, kamu bantu. Teman kamu nanya, kamu jawab dengan cepat. Kamu senyum ke orang, ya, saling sayang. Maka kamu akan cepat melakukan perubahan. Lihat, ya, ini juga bisa, cuma lambat. Tapi kalau kamu bersifat hangat, ya, maka kamu akan cepat melakukan perubahan. Ini adalah filosofi air dingin dan air hangat. Kamu pilih yang mana sebagai pribadi muslim? Air hangat. Karena cepat melakukan perubahan. Oke ya, berkenaan dengan tugas tadi, ya, kelompok 1. Menurut Bapak, hasil yang paling bagus dengan waktu yang pepet tapi sudah luar biasa. Ya, ada bentuk awannya, kemudian seperti kotak, ada hiasannya, ada bunga-bunga, juga disertai dengan warna. Ini sudah sangat luar biasa. Ya, kepada kelompok lain bisa nanti dimaksimalkan dalam masalah pengerjaan tugas biar nilainya maksimal, gitu ya. Ini sudah Bapak masukkan ke dalam nilai. Kemudian, ya, berakhirnya pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak informasikan untuk pertemuan berikutnya adalah materi tentang ibadah haji dan kurban. Ya, mudah-mudahan kita bisa ada waktu, kemudian ada umur, kita bisa membahas bareng-bareng terkait ibadah haji dan kurban. Silakan dilakukan. Materi sudah selesai. Kalau sudah rapi, langsung duduk yang rapi, kita berdoa yang khusyuk biar belajar hari ini bermanfaat. Sudah? Ayo duduk. Waktunya sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama biar bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai, kita bacakan bareng-bareng doa kifaratul majlis. Subhanallah.